Perekonomian Indonesia, ujian tengah semester. Nama Teti Rianto, NIM 2202012010069, kelas MJ 401, Prodi Manajemen, dosen Pak Joko Suharyanto. Middle Income Trap. Ini merupakan suatu keadaan ketika negara berhasil mencapai tingkat pendapatan tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. Middle Income Trap. Istilah ini pertama kali populer setelah dipakai dalam sebuah laporan Bank Dunia yang dirilis pada tahun 2007 berjudul Unearned Asian Range, Idea for Economic Growth, di mana middle income dalam buku ini mengacu pada keadaan ketika sebuah negara berhasil mencapai ke tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara yang maju. Nah, berikut kebijakan fiskalnya. Menurut pendapat saya, pemerintah perlu terus meningkatkan investasi dalam infrastruktur yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi. Ini termasuk investasi dalam transportasi, energi, dan teknologi informasi. Yang kedua, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada usaha mikro menengah atau UMKM untuk mendorong pertumbuhan pada sektor ini. UMKM ini menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dukungan fiskal juga harus diberikan kepada sektor-sektor industri yang memiliki potensi untuk berkembang dan bersaing di pasar dunia. Contohnya yaitu industri manufacturing dan juga industri teknologi. Nah, kalau dari kebijakan moneter, yang pertama pemerintah perlu mengedukasi tentang keuangan yang baik yang dapat membantu individu dan bisnis untuk mengelola resiko keuangan mereka dengan lebih baik yang pada akhirnya dapat juga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Bank Indonesia harus menjaga stabilitas harga agar inflasi tetap terkendali karena inflasi yang rendah dan stabil akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang jangka panjang. Bank sentral juga harus menggunakan kebijakan suku bunga yang sesuai untuk mendorong para konsumsi sambil tetap memperhatikan stabilitas mata uang dan inflasi. Yang terakhir yaitu kebijakan utang luar negeri. Menurut pendapat saya, ini penting bagi pemerintah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan utang luar negeri dan memberikan informasi mengenai penggunaan dan dampak utang ke luar negeri tersebut. Pemerintah perlu memastikan bahwa utang luar negeri yang diambil digunakan untuk investasi produktif yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar kembali utang tersebut. Pemerintah terus berupaya untuk mendiversifikasi sumber pendanaan dengan mencari alternatif selain utang luar negeri, seperti investasi langsung asing, dan juga ada pendanaan domestik. Kesimpulan dari kebijakan-kebijakan berikut yaitu kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini harusnya saling terintegrasi dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Selain itu, keterlibatan aktif dari sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil juga penting untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut dan memastikan bahwa upaya tersebut bisa menghindari middle income trap. Oke, terima kasih.